Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabismillah sodri wa yassili amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur alhamdulillah, marilah kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita. Semoga kita dapat selalu bersyukur atas pemberian-pemberiannya. Tak lupa sholat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan Nabi Agung kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana kita nantikan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Baiklah, izinkan dari kelompok kami untuk mempresentasikan sedikit. Sebelum kita masuk ke topik pembahasan, izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu. Kelompok kami terdiri dari dua anggota kelompok. Yang pertama saya sendiri, yaitu Adi Setiawan, dan Sonia Lestari. Kemudian kita lanjutkan ke materi pembahasan. Materi pembahasan pada kesempatan pada hari ini adalah implikasi problematika multikultural di Indonesia terhadap pengembangan pendidikan multikultural. Baik, kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Apa aja topik pembahasan materi pada kesempatan ini? Yaitu yang pertama tentang makna pendidikan multikultural dan implikasinya terhadap pengembangan pendidikan multikultural. Yang kedua, karakteristik problematika multikultural di Indonesia dan implikasinya terhadap pengembangan pendidikan multikultural. Pembahasan topik yang ketiga adalah bentuk pengembangan pendidikan multikultural di Indonesia. Yang keempat, asas-asas dalam pendidikan multikultural di Indonesia. Yang kelima, prinsip penyusunan program dalam pendidikan multikultural. Oke, yang pertama pembahasannya tentang implikasi terhadap pengembangan pendidikan multikultural, yaitu satu, pendidikan multikultural sebagai ide. Apa itu pendidikan multikultural sebagai ide? Pendidikan multikultural sebagai ide adalah suatu filsafat yang menekankan legitimasi, vitalitas, dan pentingnya keragaman kelas sosial, etnis, dan ras, gender, anak yang berkebutuhan khusus, agama, bahasa, dan usia dalam membentuk kehidupan individu, kelompok, dan bangsa. Implikasinya terhadap pengembangan pendidikan multikultural adalah pemasukan bahan ajar yang berisi ide dari berbagai kelompok budaya. Jadi sebelum pengembangan pendidikan multikultural ini sendiri, ada beberapa kelompok budaya yang harus menjadi pertimbangan. Itu yang pertama adalah tadi keragaman sosial, etnis, ras, gender, anak berkebutuhan khusus, agama, bahasa, dan usia dalam bentuk kehidupan individu, kelompok, dan bangsa. Jadi beberapa anggota kelompok ini, kelompok kebudayaan ini harus menjadi pertimbangan apabila kita semua akan mengembangkan terhadap pengembangan pendidikan multikultural. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Yang kedua adalah pendidikan multikultural sebagai gerakan reformasi pendidikan. Apa itu multikultural sebagai gerakan reformasi pendidikan? Ini adalah sebagai suatu gerakan reformasi yang mengubah semua komponen kegiatan pendidikan, yaitu yang pertama, nilai-nilai yang mendasari. Apa itu nilai-nilai yang mendasari? Yang artinya nilai yang bersifat pluralisme harus mendasari seluruh komponen pendidikan. Yang kedua, aturan prosedural, artinya aturan prosedural yang berlaku harus berpijak dan berpihak kepada semua kelompok yang beragam itu. Kelompok yang beragam itu tadi beberapa kelompok budaya yang harus menjadi pertimbangan. Ini tadi tentang kelompok-kelompok budaya, yaitu kelas sosial, etnis, ras, gender, anak berkebutuhan khusus, agama, bahasa, usia dalam membentuk kehidupan individu, kelompok, dan bangsa. Ini harus menjadi bahan untuk prosedural yang berpijak untuk pengembangan pendidikan multikultural itu sendiri. Yang selanjutnya adalah kurikulum. Yang ketiga, yang D, bahan ajar. Tadi bahan ajar berkaitan dengan kelompok yang beragam itu tadi untuk pengembangan proseduralnya. Yang E, struktur organisasi. Yang F, pola kebijakan. Baik, kita lanjutkan. Yang ketiga adalah pendidikan multikultural sebagai proses. Apa itu pendidikan multikultural sebagai proses? Pendidikan multikultural sebagai proses bermaksud untuk mengubah struktur lembaga pendidikan sehingga semua siswa memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai kesuksesan akademis. Jadi yang poin ketiga ini, pendidikan multikultural sebagai proses, harus ada kesempatan yang sama untuk mencapai kesuksesan akademis. Jadi tidak ada pilih kasih atau perbedaan atau membedakan karena ada
perbedaan sosial budaya atau suku, etnis atau agama. Jadi semua siswa yang masuk di lembaga pendidikan itu harus diperlakukan yang sama untuk mencapai kesuksesan. Kita lanjutkan pembahasannya, yaitu yang pertama, pendidikan multikultural berhubungan dengan konsep humanistik. Yang kedua, pendidikan multikultural mengarah pada pencapaian pendidikan yang berkualitas. Yang ketiga, melibatkan segala upaya untuk memenuhi seluruh budaya siswa. Yang keempat, memandang masyarakat pluralistik sebagai kekuatan positif. Yang kelima, perbedaan adalah wahana membangun masyarakat global. Dalam pembahasan poin ketiga ini, pendidikan multikultural sebagai proses, saya akan fokus ke yang poin kelima, perbedaan adalah wahana memahami masyarakat global. Jadi sebagai Indonesia yang mempunyai banyak sekali budaya, banyak sekali etnis, banyak sekali suku, kita harus bisa memahami masyarakat atau memahami perbedaan itu sendiri sebagai bahan persatuan, yaitu poin ketiga dari Pancasila, supaya kita bisa memahami perbedaan-perbedaan di dunia, terutama di masyarakat global, karena di masyarakat global itu kan banyak sekali berbagai macam etnis, budaya, agama, ras, suku. Kita harus bisa memahami itu memahami perbedaan itu sendiri. Kemudian selanjutnya, apa itu problematika, karakteristik problematika multikultural di Indonesia dan implikasinya terhadap pengembangan pendidikan multikultural. Lebih dari 3 dasawarsa kebijakan yang sentralistis dalam bentuk mementingkan kepentingan nasional yang terimplementasi berupa pengamanan yang terhadap isu kedaerahan telah mengabaikan kemampuan masyarakat mengatasi masalah tersebut secara terbuka, rasional, beradab, dan damai. Jadi kebijakan yang mementingkan kepentingan nasional yang ketat terhadap isu kedaerahan. Jadi terutama di daerah luar Jawa masih banyak sekali isu-isu kedaerahan. Saya orang pribumi, saya bukan orang pribumi, oh dia bukan orang pribumi. Itu isu-isu seperti itu masih banyak sekali, terutama di masyarakat yang mempunyai berbagai macam suku dalam satu daerah atau kabupaten. Di contoh di luar Pulau Jawa banyak sekali kasus seperti itu, karena memandang bahwa saya ini orang pribumi dan dia bukan, seperti itu. Jadi ini bisa menjadi problematika pengembangan dalam atau implikasinya dalam pengembangan pendidikan multikultural. Kita sebagai calon guru harus bisa mengatasi apabila ada permasalahan atau problematika tersebut. Jadi jangan sampai terjadi isu-isu kedaerahan. Semoga aja generasi selanjutnya isu-isu kedaerahan ini bisa dihapuskan, atau tidaknya tidak seperti tahun-tahun sebelumnya yang sangat kuat sekali isu-isu kedaerahan ini. Selanjutnya, bentuk pengembangan pendidikan multikultural di Indonesia. Yang pertama adalah penambahan materi multikultural. Penambahan materi multikultural dalam aktualisasi berupa pemberian materi tentang berbagai budaya yang ada di tanah air dan budaya berbagai belahan dunia. Jadi penambahan materi multikultural ini jadi tidak hanya berfokus dalam materi di Indonesia sendiri, tapi atau budaya-budaya dari tanah air Indonesia, tapi juga ditambahkan budaya-budaya dari luar negeri, budaya dari Arab, dari Cina, dari Amerika, dan banyak lagi seperti itu. Jadi wawasan kebudayaan siswa di Indonesia semua bisa menjadi bertambah sebagai wawasannya tentang budaya-budaya luar negeri. Selanjutnya adalah berbentuk bidang studi atau mata pelajaran yang berdiri sendiri. Hal ini dimasukkan agar pendidikan multikultural sebagai ide, gerakan reformasi dan proses tidak dilakukan sambil lalu dan seingat, namun benar-benar direncanakan secara sistematis. Yang ketiga adalah berbentuk program dan praktek terencana dari berbagai lembaga pendidikan. Yang keempat, wilayah kerja sekolah. Pada wilayah kerja sekolah, pendidikan multikultural mungkin berarti satu kurikulum yang berhubungan dengan pengalaman kelompok etnis, suatu program yang mencakup pengalaman multikultural, dan suatu total school reform, upaya yang didesain untuk meningkatkan keadilan pendidikan bagi kelompok budaya. Yang kelima, gerakan persamaan. Gerakan persamaan ini lebih dilihat sebagai kegiatan nyata daripada sekedar dibicara dalam forum-forum ilmiah. Jadi gerakan persamaan ini bisa seperti dalam satu kelompok seperti itu ada berbagai macam agama, berbagai macam
Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya lanjutkan tentang asas-asas pendidikan multikultural di Indonesia, yaitu yang pertama asas wawasan nasional, kebangsaan, persatuan dalam perbedaan. Yang kedua adalah asas Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga asas kesederajatan. Tiga asas selaras, selasi, dan seimbang. Apa itu prinsip untuk pengembangan pendidikan multikultural? Yang pertama adalah pendidikan multikultural dasarnya pada pedagogik. Yang kedua, pendidikan multikultural ditujukan pada terwujudnya manusia yang berbudaya. Yang ketiga, prinsip globalisasi budaya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.